Bismillah. Kita lanjutkan ke pelajaran kedua tambahan, yaitu kita belajar malam ini tentang jaringan instalasi listrik. Setelah tadi belajar Al-Adabul Mufrad, kita lanjutkan dengan jaringan instalasi listrik. Nah, pada dasarnya instalasi listrik di rumah itu seperti ini. Yang pertama, dari tiang. Ada di atasnya tiang ada gardu induk nanti. Tapi kita cukup pelajari dari tiang aja. Dari tiang disambung kabel, dia masuk ke rumah. Dari tiang pakai kabel, dia masuk ke rumah. Lamun dulu mah bareto mah aya tiang listrik di atas genteng ininya. Sekarang mah nggak ada itu. Nah, kabel masuk ke rumah, lalu turun ke KWH meter. KWH tahu kan? Yang di depan? Nah, KWH meter. Sampai sini KWH ini ngahiji sama MCB. MCB tahu yang di depan lo bisa cetrek. MCB ini ngahiji sampai ke dia sama KWH. Dari sini MCB ke sini ini satu paket adalah milik PLN. Jadi kita jangan ngotak-ngatik dari MCB ke luhur. Kalau ada kerusakan di natihang yang kabel ke rumah, KWH dan MCB, jangan pernah diotak-atik sendiri kecuali kita sudah lapor ke PLN. Sebab ini wilayah operasionalnya PLN. Lamun kita ngotak-ngatik di sini jadi masalah. Dilarang. Hanya orang-orang yang punya sertifikat khusus jika Om Unung. Om Unung itu boleh dari sini ke sini ngerjakeun. Ada kabel meruksak dina tihang dibenarkeun naik. Terus kemudian KWH meterna diganti ku Om Unung nuruksak, boleh. MCB-na ini yang sering diakalan. Kenapa? Makanya MCB yang di sini nggak boleh diotak-atik. Nah, dari sini nanti sebenarnya di sini ada lagi nih MCB tadi kelewat. Aya di MCB atau sikring. Tulis. Kalau MCB yang ada di KWH itu wilayah operasional PLN. Jadi tong diotak-atik sebab banyak orang yang supaya tengah jepret rumahna dayana 450 watt, tapi dia bisa pakai kulkas, pakai itu, pakai ieu tidak ngajepret, itu dioprek ieu na MCB KWH na. Dan ini nggak boleh dioprek-oprek ke orang. Pelanggaran. Kalau kena opal, operasi dari PLN dendana badag. Dendana gede. Nah, dari MCB inilah masuk lagi ke rumah, ada lagi MCB atau sikring kalau zaman dulu. Masuk ke rumah ada MCB atau sikring. Kalau dulu mah sikring. Sikring teh bentuk yang zaman dulu mah kieu tah. Di dia aya buleut, di dia aya bebendul buleut. Sikring itu fungsinya seperti ini tah, aya kabel leutik. Kalau dia kena arus yang gede, dia akan putus pegat. Makanya kalau orang dulu zaman dulu sok dioprek-oprek sikringnya lamun geus pegat, dibuka, diganti sendiri, sambung pakai kabel kecil. Ingat nggak, Om? Ya, disambung kabel kecil jika kamari sikring nu pegat ini.
Tapi zaman sekarang ini udah nggak pernah dipakai. Yang ini semua orang rata-rata ganti deui karena MCB. Jadi ada 2 MCB, MCB dari KWH dan MCB yang di dalam rumah. Karena ini fungsinya sama. Ini untuk menjaga adanya over dari arus atau konsleting. Nanti kalau sikring ini biasanya putus, kalau MCB mah tripnya turun. Plok karena kan. Makanya lamun listrik ngajepret, tuh KWH-na ngajepret, padahal yang KWH-na MCB-na mau ngajepret. Nanti kita belajar ya, kemarin belum masang MCB. Nah, dari MCB inilah baru disalurkan ke lampu di rumah. Karena saklar dan karena stop kontak. Ini jaringan sederhana di rumah ya. Baru tahu? Hah? Salila ieu cuma make nyolok casnya. Dari kabel di sini ini ada yang kodenya L, kemarin nih udah dijelasin L, kan? L itu line atau pasa, N netral. Nah, ini yang baru ground. Ground ini fungsinya nancep kana taneuh. Nyaeta untuk membumikan listrik. Tapi kalau zaman dulu KWH lama yang masih muter, KWH-na bukan yang token begini atau bukan bentuk yang digital, itu masih pakai kabel ground. Dari KWH teh aya kahandap ditanam. Supaya naon tujuanana diantarana antisipasi guludug. Sebab perlengkapan listrik lamun kasamber dia tanpa ground, dia bakal ngabeleduk, listriknya bisa konslet kebakaran di rumah. Fungsinya ground adalah ngabumikeun arus listrik. Kalau L kemarin kita udah tahu ya, lamun dicabak ngerenyet. Di tes penan nu mana? Nu hurung teu hurung? Hurung. Anu hurung. Anu hurung berarti L. Ya. Anu N berarti nu teu hurung. Ground ini untuk membumikan listrikna. Stop kontak begini ada yang 2, ada yang 3. Kalau yang 2 dia berarti L dan N. Tapi kalau ada yang 3, kabel 3, 3-na berarti ground. Nanti kalau kalian punya peralatan, jika komputer, mesin kemas, lamun dicabak atau mesin cuci. Mesin cuci kadang bautna nyetrum. Tapi kudu curiga, berarti aya cai nu masuk. Nah, kalau kayak komputer kan teu kacayan. Dicabak ngurunyut Berarti naon? Dari baut yang di komputer. Misalnya ini komputer ya desktop, aya baut-baut leutik. Kasih kabel dari baut ini karena tembok. Pakukeun we. Maka dia dijamin moal nyetrum deui. Karena apa? Listriknya sudah dibumikan. Lamun aya perlengkapan listrik, misalnya ampli yang begini, ini nih, ya ampli, jeung bluetooth. Ngarannya nyetrum berarti ground, termasuk mic kadang nempel, jadi nyetrum. Berarti naon? Perangkatnya harus dipasang groundna. Paham? Sampai sini. Nah, lampu, saklar, stop kontak kemarin kita udah belajar. Bahkan kalian udah masang ya. Saklar hunkul belum tangnya? Saklar. Nah, dari tiang ini karena kabel, karena rumah KWH meter dan MCB-nya adalah wilayah PLN. Jadi teu meunang ngutak-ngatik. Kalau kalian ngabenerkeun stop kontak, saklar, lampu itu boleh. Fungsinya tiang ini adalah sebagai penyangga. Jadi PLN jeung PLN, tiang jeung tiang, aya kabel. Lamun teu dibere tiang ngambay. Dia sebagai penyangga kabel. Maka kabel ini 2, ini kabelnya kabel tebal, disebutnya kabel SR biasanya. Warna hideung. Anu dari tiang asup ka imah, bararadag segede-gede kieu kabelna. Itu kabel SR. Masuk ke dalam rumah
KWH meter. KWH meter ini fungsinya untuk memantau penggunaan dari pelanggan. Sebab kita itu prinsip dasarnya nyewa KPLN, sewa listrik. Ada yang prabayar, ada yang pasca bayar. Lamun anu orang misalnya make heula, baru bulan depan bayar, ada lagi yang pakai token. Token mah orang beli heula tokenna diasupkeun angkana 16 digit, klik enterna, baru dia bisa kita pakai. Ini KWH. KWH fungsinya untuk memantau penggunaan pelanggan. Isinya KWH ini yang pertama ada ID meter. ID pelanggan. ID pelanggan teh siapa yang terdaftar? Misalnya bapakna si Algi, atas nama KWH-na Mang Jujun. Ini biasanya ada angka, deretan angka. Itulah ID pelanggan. Jadi lamun orang meuli token moal patukeun, lamun orang salah mere nomor, nyisina ka batur. Bedanya ari meuli pulsa kan sok meuli pulsa nya. Beli pulsa KWH meter mah salah nomor ka batur. Sarua jeung HP. Bedana tidak otomatis masuk. Kudu diasupkeun ku urang sorangan. Urang balanja token muncul 16 angka, diketikkeun, dipencet hiji sampai ke 16, pencet tombol enter. Enter teh nu kieu tah. Tombolna warna hijau biasanya. Ada logo begini. Lamun dina laptop, komputer ge enter. Masukkan ini, nanti ada keterangan benar. Berarti dia sudah masuk pulsa. Kalau dia kejadian ada trip overload, misalnya 900 kWh-na 900 watt kWh-na misalnya, orang pemakaian 1200, ini dirancang untuk trip turun ngajepret MCB-na. Maka kelamun pemakaian di rumah orang over, misalnya di rumah listriknya 900, dipakai gurinda bor, tetek bengek segala rupa, burung sekaligus, cepret. Berarti apa? Nggak kuat dayanya. Makanya harus tambah daya. Baru tahu? Udah tahu. Ada yang belum tahu? Jadi kunaon lamun misalnya ieu ngajepret wae. Faktornya adalah kelebihan pemakaian daya perangkat listrik di rumah kita. Misalnya 900 watt make AC. Aman kene, AC ayeuna banyak yang irit AC-na. Tapi ketika AC dinyalakan dengan Magicom, kulkas, jepret, berarti listrik kita harus tambah daya. Dengan kata lain, perangkat yang kita gunakan dayanya melebihi kapasitas KWH meter yang kita daftarkan. Anu ngajepretna di dia MCB. Nah, yang jadi pelanggaran nih harus kalian pahami. Banyak orang mengutak-ngatik MCB-na ieu. Istilahnya digeprek, dibongkar, diganti supaya tulisanana tetap 800 watt. Tapi isinya sampai 6.000 watt tidak ngajepret. Maka ini ketahuilah ini pelanggaran, nggak boleh dilakukan. Kapanggih denda MCB anu aya dina KWH. Karena apa? Ini fungsinya MCB yang di KWH meter adalah sebagai pemantau daya maksimal yang kita daftarkan. Nah, dari MCB inilah masuk karena rumah, karena jaringan instalasi kita, ini boleh kita benerkeun sorangan. MCB nu ieu nu di rumah ngajepret. Kadang misalnya rumah di lantai 2, dibagi 2. Jaringanana MCB lantai 1,
atau dengan MCB lantai 2. Dibagi namanya di grup. Biasana MCB-na sok direndengkeun. Kalau masang di rumah. Aya 2 ngarendeng kieu. Ayo. Anu bener kudu dibere keterangan LT hiji, ieu LT 2. Jadi ketika salah satu ngajepret, anu LT hiji berarti ada yang konslet yang di bawah di LT hiji. Kalau misalnya di LT 2 anu konsletnya cepret, berarti di LT 2 moal mungkin ngajepret di dia karena beda jalur nanti. Paham? Ini fungsinya sebagai pengaman jaringan setelah KWH meter. Kalau dulu dia pakai sikring mah bangga, sering pegat, ganti meuli. Makanya loba nu ngakalan pakai serabut kabel kecil disambungkeun. Sikringna dipasangkeun deui, tapi ini berbahaya. Kalau kabelna ternyata dia gede kuat, anu dipake nyambung, ketika terjadi konsleting henteu putus arusna. Akhirnya masuklah karena perangkat kahuruan lah. Makanya kalau ada sikring, hati-hati dalam membongkar komode ngaganti-ganti. Aman mah meuli we. Karena biasanya bentuknya dari timah biasanya. Anu ketika ada arus besar dia mudah melewet. Sama nanti di semua perangkat kalian banyak akan ketemu sikring. Sikring itu selalu digunakan di perangkat elektronik untuk mengamankan supaya terkonslet, termasuk di panel surya yang nanti akan kita pelajari. Di panel surya pun sama, nanti pakai sikring dan pakai MCB. Antisipasi dari terjadinya arus besar konsleting. Paham sampai hadir? Nah, dari MCB inilah diatur masuk ke jalur anu ka kamar, ka dapur, kamar mandi, ke lantai 1, lantai 2, mun boga 2 lantaina. Ke ruang tengah, ruang depan. Ini adalah lampu dan saklar biasanya. Saklar lampu ieu lampu ieu 2, saklarna dihijikeun. Lamun dipareuman ti ditu cepret ieu pareum kabeh. Anu hiji deui itu depan. Itu kan saklarna 2. Ada saklar 1, yang 2 namanya saklar seri. Nah, catat, saklar juga ada 2. Ada saklar tanam dan ada saklar tempel. Saklar tanam mah bentuknya ditanam, dibobok di tembokna. Pernah ningali di rumah kalian saklar anu dibobok, paranti nyetrekkeun lampu gitu cetrek. Tapi dibobok di tembokna. Blok tempel tuh. Lihat di rumah kan aya deh itu nu kitu saklar tempel. Saklar tempel itu adalah saklar anu di luar dipasangna, henteu digebluskeun kana tembok. Jadi dia nonghol. Udah? Nah, pelajaran malam ini diantaranya tentang lampu dan saklar. Nih, gambar. Ya, ieu kabel. Ini dari steker. Ieu lampu. Nah, ini cara pemasangan lampu jeung saklar. Ini kemarin kita belum praktek. Sengaja kamari ku abi teu dibere saklarna. Karena ini belum diajarkan. Ieu steker. Ini lampu,
ini saklar. PLN itu ada dua, ada N, ada L. Ya, ulah apa enggak, jangan pakai ini, maksudnya ini salah ya. Enggak, bukan steker maka bolak-balik. Yang langsung dari listrik rumah lah, N aja L. Nah, ketika dari listrik rumah, kalian misalnya rek masang listrik ya, masang lampu diharap, terus kemudian pakai saklar, bukan yang dicoloknya, nggak pakai steker ini, yang langsung. Dan jika iya langsung kan tanpa colokan. Nih yang harus kalian perhatikan, ini kan ada N dan L. Ketika masuk karena lampu, dia aman. Tapi ketika masuk karena saklar, itu harus kalian tes pen heula. Mana nu hurung? Pan kabelnya 2 dari PLN kan? L dan N. Bahasa singkatnya begini untuk kalian catat. Jika memasang saklar, maka yang diputus adalah kabel L. Jika memasang saklar, yang harus diputus adalah kabel L. Kenapa kabel L? Karena L inilah yang nyetrum. Lamun seandainya salah mutus, saklarna malah ke kabel N. Ketika nanti menerken lampu, saklarna dimatikan, dicabak ngurunyun. Nyetrum. Makanya hati-hati lamun kalian ngabongkar lampu, ngabuka lampu, misalnya aya nu fitting lampuna rek diganti ku kalian. Selalu tes penan walaupun saklarnya sudah dimatikan. Tes penan heula 2 kabelna, tet hurung teu aman, teu hurung. Berarti kalian menggunakan tangan kalian dipegang oge tidak akan kesetrum. Yang dikhawatirkan dipasang oleh orang yang tidak profesional, yang nggak tahu. Bikin lampu jeung saklar, yang diputusnya adalah kabel N. L na anggar nyambung. Paham teu bahasana? Paham ya? Kalau kita memasang saklar, yang harus diputuskan, saklar ini fungsinya adalah memutus dan menghubungkan. Maka yang harus dipotong adalah kabel L. Saklarna harus pada kabel L. Jangan pada kabel N. Kumaha cara mengetahui ini N dan L? Tes pentea. Trek. Jadi si lampu ieu teh lamun asal nyambung rek dipasang saklar di dieu, tes penan. Ieu L, ieu nu hurung. Berarti ieu nu diputus. Skema gambarnya begini, dari L masuk ke saklar hiji, ieu teh saklar teh 2 titikna. Saklar itu ada 2. Jika stop kontak kamari. Masuk satu lagi menuju ke lampu. Berarti saklar ini fungsinya pemutus dan penghubung arus. Jika pantona ditutupkan, moal aya jelema nu bisa keluar asup. Pantona dibukakeun, dia masuk atau keluar. Paham teu? Jadi perhatianana, kalau kalian mau masang saklar, perhatikan cari kabel mana nu kudu dipasang saklarna, N atau L, harus L. Tes pen heula, ieu hurung. Tah ieu berarti nu kudu dipotong ku urang pareuman KWH-na. Cepret, potong kabelna, pasangkeun saklarna. Nanti kita belajar ya, paham ya cara masang saklar. Sebab ieu ke di tiap pelajaran, baik di elektronika, di pelajaran ngabuka komponen, peralatan dan sebagainya, pasti saklar.
rata-ratana. Jadi pelajaran malam ini kalau kita mau masang saklar harus di kabel L. Carana tes penan anu hurung itulah yang harus kita potong. Nah, tadi fungsi ground ini udah. Ground adalah untuk menyalurkan arus listrik. Di antaranya lamun kabel ka sentar geledek jebret. Arus geledek itu ribuan volt. Ingat, geledek itu ribuan volt. Bukannya jika PLN. PLN itu listriknya hanya 220 volt. 220 volt aja udah bisa membunuh manusia. Apalagi ribuan volt. Geseng, gosong, hangin, tutung, nanti asa. Nah, kabel PLN ini isinya adalah 220 volt. Ingat. Dan kabel PLN ini, kabel listrik ini dikasih lambangnya adalah gini. Nah, catat. Ini artinya arus AC. Catat lambangnya. Kalau arus AC ini kisaran di antara 110 volt sampai 220 volt. Kalau kalian lihat di alat-alat elektronik ketemu logo begini, gelombang, maka ini artinya menggunakan listrik PLN. Selalu ada keterangan 140 sampai 220 volt. Indonesia keumuman 220 volt makanya. Indonesia itu nggak ada yang 110 sepengetahuan Nabi, sependek pengetahuan Nabi. Adapun kabel, kalau ketemu lambangnya begini, putus, ini adalah DC. Nah, ini arus AC. AC itu kasih sama dengan arus bolak-balik. Makanya lambangnya gelombang. Arus AC sama dengan arus bolak-balik. Yang berbahaya ini adalah arus AC nungurunya. Sedangkan arus DC itu yang ada di kita keumuman dari mulai 1,5 volt. Naon cing? Nu mana? Ada yang tahu nggak? 1,5 volt naon? Ada yang tahu? 1,5 volt. Batu baterai, jam. Batu baterai yang dipakai jam itu adalah DC. DC sama dengan tulis arus searah. Logona ieu tah lambangna. Kalau kalian nemu dina perangkat alat logona kieu gelombang, berarti dia pakai listrik PLN. Kalau perangkatnya begini, tulisannya berarti ini DC. Berarti arus searah. Arus searah dengan DC bedanya, tulis. Kalau arus AC dia tidak membutuhkan probabilitas. Probabilitas teh kutub plus atau min. Jadi masangnya bisa bolak-balik. Bebas, kayak masang stop kontak, arek dibalikeun ka dieu, arek dibalikeun ka dieu kabelna. Dia bebas. Tapi arus DC dia membutuhkan probabilitas. Dia harus tepat masangna. Kalau plus karena plus, min karena min. Tibalik
putus komponen. Ada komponen yang nggak kuat dengan arus tibalik atau panas. Siga elko. Tah gambaran anak elko teh nu kieu tah, nu jiga drum. Kakina 2. Aya tulisanana microfarad UF. Lamun kalian ketemu dina komponen ngabuka dina radio dina nu karari itu aya nu kaos kieu atau dina lampu namanya elko. Ini selalu ada plus dan min. Ia tibalik bletuk. Nanti ada lagi dioda. Banyak engke lah itu mah. Ada lagi dioda bentuk lagi kieu. Tah ya garisan bodas. Ini juga nggak boleh terbalik plus minus. Ada lagi yang bebas. Kalau yang bebas bentuknya nanti ini mah gambaran nggak usah ditulis. Keramiknya juga kieu tah. Ieu biasanya warnana aya nu hejo, aya nu beureum. Nggak ada dina badannya. Kalau elko ini ada badannya tulisannya plus min. Kalau keramik ini nggak ada, dia cuma ngabendul. Ini bebas mau plus min tibalik oke. Ada lagi resistor tahanan. Tahanan bentuknya kieu. Belang-belang aya warnaan di dia. Ini namanya resistor tahanan. Kayak kita diajar. Ini juga bebas, tibalik oke bebas dibolak-balik gitu. Tapi kalau kayak dioda, elko yang begitu dia harus sesuai. Makanya kalau arus AC dia bekerja dengan arus bolak-balik. Dia tidak memerlukan probabilitas. Tapi kalau arus DC dia harus benar plus dan minnya. Aki ngecas aki. Kalau dibalik kutub plus dan min dari sumber dayanya colokeun ana salah diurungkeun akhirnya dia jadi tibalik. Kalau dia nggak ngebeletuk, nggak belah, jadi tibalik, kita jadi plus, min dina aki. Iya teh jadi min, iya jadi plus. Bari jeung ke error. Lamun tibalik ngecasna. Makanya nanti kalau kalian muka kayak casan HP kumaha bi. Nah, casan HP contoh adalah perpaduan dari AC ke DC. Casan HP. AC-na nu mana PLN-na anu nyolok kana listrik. Dari alat itu dirubah di dalamnya biasanya pakai keramik ini. Ini keramik ini bisa jadi penurun tegangan. Kalau zaman dulu pakainya trapometer, pakai trapo. Trapo dipasang diturunkan. Tapi kalau zaman sekarang sudah mainnya keramik. Dari listrik AC pakai keramik keluar pakai dioda pakai elko keluar jadilah DC. Jadilah nyolok karena casan kurang. Prinsipnya perpaduan dari AC ke DC. Ini semua perangkat elektronik begini rata-rata. Jarang yang make langsung AC, tapi ada. Contohnya Magicom. Magicom AC KB, mata ulah sembarangan dibongkar, terbuka, dicabak, ngurunyun KB ke Magicom. Tapi kalau kayak kulkas begini, showcase, dia ada yang AC, ada yang DC. Anu DC diantaranya kipasna muter. Tapi kipas angin oge ini ada yang AC-nya. Kayak iya ya kipas ulah ngomong dinamo, iya dinamo dibuka weh. Ini dinamonya AC pekerjanya. Ulah asal dibuka kenyolok cabakan enggak salah. Sebab dinamo nanti ada yang DC, ada juga yang AC. Makanya logona dina perangkat cek ieu. Sebelum kalian menggunakan perangkat cari ke grade 5, buka. Pasti ketemu wae logo kieu. Atau logo kieu lamun dina casan pasti ada keterangan begini 1110 sampai 220 ini DC 5 volt. Buat ngecas HP. Tah, itu pelajaran malam ini. Paham ya? Cung anu ditanyakeun. Abi geus lapar soalnya. Tapi tanda rek tanya-nanya. Ada yang tanya enggak? Masih can ngarti tanyakeun. Soalnya ieu dasar, lamun ieu kalewat, engke lieur pelajaran selanjutnya. Coba, ada yang tanya enggak?
Ya.